Hai Miraculous People, kembali lagi di Miracle Talks. Seiring dengan perkembangan di bidang perawatan kecantikan, rupanya dua jenis perawatan injectable ini menjadi perawatan yang semakin digemari, yaitu perawatan injeksi botulinum toxin dan juga injeksi dermal filler. Sehingga injeksi botulinum toxin dan dermal filler ini bahkan menduduki urutan yang pertama dan urutan kedua di bidang perawatan kecantikan. Walaupun kedua jenis perawatan yang sedang populer ini sama-sama dilakukan melalui prosedur injeksi dan keduanya juga dapat memberikan hasil yang relatif instan dengan minimal downtime atau tanpa adanya luka, tapi kedua perawatan ini tentu merupakan dua hal yang berbeda. Botulinum toxin menggunakan bahan protein yang telah dimurnikan dan diproses di laboratorium berasal dari bakteri Clostridium botulinum. Tetapi prosedur ini tentunya sudah melalui uji keamanan dan uji efektivitas, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal hanya dengan menginjeksikan ke dalam lapisan kulit tertentu. Sementara itu, dermal filler menggunakan beberapa bahan yang sudah teruji keamanannya, misalnya asam hyaluronat, dan juga ada beberapa bahan dermal filler yang tidak berasal dari asam hyaluronat. Tetapi kebanyakan bahan dermal filler yang kita jumpai di klinik-klinik perawatan kecantikan adalah dermal filler yang mengandung asam hyaluronat. Sebenarnya injeksi botulinum toxin pada awalnya penggunaannya tidak ditujukan hanya untuk tujuan estetik atau kosmetik. Pada awal penggunaan botulinum toxin justru banyak dipakai untuk mengatasi problem mata seperti mata juling, kemudian migrain karena gangguan neuromuskuler atau gangguan saraf dan otot, kemudian produksi keringat yang berlebih hingga masalah di kandung kemih. Tetapi mengikuti perkembangan kebutuhan di perawatan kecantikan, injeksi botulinum toxin juga banyak dipakai untuk manfaat estetika. Misalnya, mengurangi garis-garis keriput atau kerutan di area sekitar mata dan area wajah yang lainnya karena gerakan atau kontraksi otot ekspresi pada wajah kita. Misalnya, garis yang ada di samping mata, garis yang terdapat pada area dahi, garis yang terdapat pada area sekitar mulut dan juga area leher. Injeksi botulinum toxin bekerja dengan menghambat sinyal saraf yang ada di dalam otot dan membuat kontraksi otot itu akan menjadi lebih rileks atau semakin dilemahkan. Dengan demikian, kerutan atau keriput yang berada pada permukaan kulit menjadi berkurang dan kulit terlihat lebih kencang dan lebih halus. Nah, sementara itu, dermal filler bermanfaat untuk mengisi atau mengembalikan volume yang mengalami kekosongan atau kekurangan pada saat usia kita bertambah. Dermal filler banyak digunakan untuk menambah volume misalnya pada area pipi, pada area garis rahang, pada area dagu, termasuk juga pada pelipis yang kosong, menambah volume pada bibir, dan juga beberapa area pada dahi sehingga tampak lebih fresh, lebih segar, dan kelihatan lebih muda dan lebih menarik. Nah, bagaimana dengan ketahanannya? Tentu berbeda, karena suntikan botulinum toxin biasanya bertahan 3 hingga 4 bulan. Sedangkan suntikan dermal filler memiliki ketahanan yang lebih lama tergantung dari bahan dermal filler yang digunakan. Tetapi rata-rata ketahanannya antara 8 bulan
sampai dengan 2 tahun. Sekali lagi, tergantung dari bahan dermal filler yang digunakan. Nah, yang perlu diingat, karena perawatan injeksi botulinum toksin dan juga injeksi dermal filler tidak permanen. Jadi kalian perlu melakukan perawatan pemeliharaan untuk tetap dapat menikmati hasilnya. Mengenai efek samping, tentunya setiap tindakan medis akan memiliki efek samping. Tetapi tidak perlu khawatir, karena dengan keterampilan dan pengetahuan dokter yang profesional di bidang perawatan kecantikan, tentunya akan mampu mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena prosedur perawatan injeksi botulinum toksin dan juga injeksi dermal filler. Nah, kalau ingin tahu apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menjalani kedua perawatan ini, atau bagaimana tipsnya agar efek sampingnya dapat dicegah atau diminimalkan, jangan lupa ikuti episode selanjutnya ya. Jangan lupa ya, nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Bye!